Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan. Anak-anak, setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, sikap apakah yang dapat kamu tiru dari mereka? Lalu, apakah sikap pahlawan itu hanya ditunjukkan pada masa perjuangan melawan penjajah saja? Kira-kira ada atau tidak tokoh-tokoh pada masa sekarang yang tindakannya mencerminkan sikap kepahlawanan? Oke anak-anak, mari kita cari tahu bersama-sama. Mempraktikkan penanggulangan cedera. Ada beberapa cedera seperti memar, cedera luka, dan lepuh. Cedera memar disebabkan oleh benturan atau pukulan pada kulit. Memar menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman. Memar disertai rasa nyeri. Untuk penanganan diperlukan hal-hal seperti berikut ini. Pertama, kompres dengan es atau untuk menghentikan pendarahan kapiler. Lalu istirahat dan hentikan aktivitas untuk mencegah cedera lebih lanjut. Oke anak-anak, ketika berolahraga kita juga dapat mengalami cedera luka lecet dan luka lepuh. Untuk luka lecet dan lepuh diakibatkan karena gesekan pada kulit. Penanganan cedera luka lecet dan lepuh dilakukan dengan cara yang pertama yaitu bersihkan luka dengan hidrogen peroksida yang bersifat antiseptik, membunuh bibit penyakit. Jika tidak ada, menggunakan sabun. Setelah luka dikeringkan, berikan obat-obatan yang mengandung antiseptik seperti obat merah, iodium tingur, atau betadin pekat. Bila luka lepuh robek, segera potong sisa-sisa kulitnya, kemudian bersihkan dan perban menggunakan bahan yang tidak lengket. Oke anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu menyampaikan informasi berdasarkan teks non-fiksi. Anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan? Oke, kalian perhatikan perjuangan dan sikap kepahlawanan dari para pahlawan berikut ini. Pada masa kerajaan Hindu, Raja Purnawarman, sikap kepahlawanannya yaitu mencintai rakyat dan berani melawan kejahatan. Lalu, pada masa Buddha, Raja Kertanegara memiliki sikap kepahlawanan peduli terhadap rakyat dan peduli terhadap agama dan politik. Lalu, pada masa Islam, Sultan Hasanuddin memiliki sikap kepahlawanan mencintai rakyat dan bersikap kesatria dan rela berkorban. Anak-anak, kalian dapat menemukan sikap kepahlawanan dengan membaca teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks yang berdasarkan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Untuk menemukan informasi sebuah bacaan, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama yaitu membaca bacaan dengan seksama. Lalu, kalian tulis ide pokok setiap paragrafnya dan carilah hal-hal penting dari ide pokok tersebut. Oke anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu pemanfaatan sifat-sifat cahaya. Anak-anak, sikap kepahlawanan pun dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam. Mereka menjaga perairan Indonesia tetap terjaga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekeliling. Jendela ini berfungsi seperti mata pengintip. Jendela pada kapal selam ini disebut periskop. Periskop bisa kita buat secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Kalian juga bisa berkreasi untuk menghias periskop yang kalian buat. Oke anak-anak, kalian juga bisa membuat periskop sederhana. Oke, berikut cara pembuatannya. Siapkan alat dan bahan yaitu kardus bekas, cermin datar 2 buah dengan ukuran yang sama, lem atau selotip, busur derajat, gunting, kertas biasa, kertas koran atau kertas pembungkus kado. Prosedur pembuatannya yaitu bentuklah kardus bekas menjadi sebuah
sapaan akrab Bung Tomo adalah seorang pahlawan. Beliau terkenal dengan perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk menantang kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara Nica. Perlawanan itu diakhiri dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Beliau merupakan pembakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Beliau berjuang mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke anak-anak, kita akan menganalisa sikap yang sesuai dengan Pancasila. Sikap pahlawan Bung Tomo dan rakyat Surabaya sangat penting untuk dimiliki oleh setiap warga negara di Indonesia. Tanpa sikap ini, suatu negara akan mudah hancur dan terpecah belah. Sikap cinta tanah air merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Anak-anak, ada banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai wujud kecintaan kepada tanah air, yaitu dengan cara belajar dengan tekun, bangga menggunakan produk dalam negeri, lalu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tidak bermusuhan dengan teman, dan mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan. Oke anak-anak, materi yang berikutnya yaitu tinggi rendah nada pada lagu. Anak-anak, setelah kalian berlatih menyanyikan dengan notasi dan lirik lagu Hari Merdeka, sekarang saatnya kalian menampilkan lagu tersebut. Anak-anak, menyanyikan lagu harus dilafalkan dengan benar. Melafalkan berarti mengucapkan kata dengan jelas. Beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum tampil yaitu tinggi rendah nada, tempo, kekompakan, dan ekspresi. Anak-anak, tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Contoh birama yaitu 2/4. Birama 2/4 artinya tiap birama terdiri dari 2 ketukan. Ekspresi merupakan penggambaran mimik wajah sesuai dengan lagu. Misalnya lagu Naik ke puncak gunung harus dinyanyikan dengan ceria dan semangat. Oke anak-anak, kita masuk ke materi berikutnya yaitu hubungan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Anak-anak, banyak sikap kepahlawanan yang tercermin dari tindakan orang-orang di sekitar kita. Misalnya, guru dengan sabar mengajar siswa-siswanya untuk mencerdaskan mereka. Guru tidak pelit membagi ilmunya supaya anak-anak menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Oleh karena itu, kita berkewajiban untuk menghormati guru. Anak-anak, contoh lain yaitu sikap yang ditunjukkan oleh orang tua kita. Mereka merawat dan membesarkan kita tanpa kenal lelah. Oleh karena itu, kita wajib memenuhi hak mereka yaitu dengan menyayangi dan menghormati mereka. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran semester berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.